Shalom, pagi, mari sama-sama dudukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis yang mengucapkan syukur pada Bapa di surga. Pagi yang cerah, kami utamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kali ini kami akan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami dengan firman-Mu jadi berkat buat kami, dan kami juga bernaikkan doa sama. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah Rasul-Rasul pasal yang ke-7. Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-7 ayat 18 sampai ayat 36. Kisah Rasul-Rasul pasal 7 ayat 18 sampai ayat 36. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan mengayar nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita ini jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia dielok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka tidak mengerti. Pada harinya ia muncul pada pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Tapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu, tahilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Media. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki, dan sudah 40 tahun tampillah kepadanya seorang malaikat di padang gurun di gunung Sinai itu. Di dalamnya nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya, dari dekat datanglah suara Tuhan kepadanya, akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa itu yang telah mereka tolak, dia mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa itu juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamatan oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Ayat 36 yang terakhir, dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lama.
Puji Tuhan. Firman Tuhan ini sangat baik sekali buat kita. Kenapa? Kita perhatikan firman Tuhan pada ayat 19. Raja itu menggunakan tipu daya bangsa kita yang menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh buang bayi mereka supaya bangsa itu jangan berkembang. Kembali ayat ini ingatkan, tipu daya datang dari tipu daya dari hati yang hati yang tidak baik, dari hati yang tidak tulus timbullah apa dikatakan tipu daya. Tipu daya. Kembali hari ini Tuhan ingatkan firman, jagalah hati. Sebagai Amsal 4:3. Jaga hati. Jangan kita punya hati yang gak baik, tapi hati yang suci. Dari hati yang suci keluar dari mulutnya kata-kata yang suci. Kenapa terjadi tipu daya? Hatinya kotor, hati tidak baik. Tapi hatinya bersih, pasti tidak ada timbul tipu daya. Kenapa? Banyak penipuan terjadi karena hatinya kotor. Hati bersih, pasti apa yang keluar dari dasar hatinya bersih. Ingat, apa yang keluar dari mulut dari hati. Kenapa tipu daya? Karena hatinya kotor. Ya, gunakan dengan tipu daya untuk menghabiskan bangsa Israel dengan membunuh bayi laki-laki orang Israel. Amin. Hati yang bersih, kita menyerahkan semua beban kita, persoalan kita kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama berikan kepada pejamkan mata sejenak, menteraikan firman-Mu dalam hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada Wakil. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari saya takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan